Kemudian bagaimana Bani Israel itu membangkang kepada semua ajaran yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Di Al-Quran diterangkan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang membuat makar setelah Nabi Isa alaihissalam memperlihatkan berbagai macam mukjizat, tetapi yang mereka butuhkan bukan mukjizat seperti itu. Yang mereka butuhkan adalah melumpuhkan kekuasaan Romawi terhadap diri mereka. Itu. Makanya mereka berselisih paham. Diterangkan dalam Al-Quranul Karim, mereka berselisih paham. Ada yang menyetujui Nabi Isa sebagai Rasul Mesias yang ditunggu. Ada pula yang kemudian menganggap dia adalah pesina, dia tukang sihir, dan seterusnya. Begitu. Maka mereka sepakat untuk membunuh. Nah, pencipta langit dan bumi tidak mengizinkan pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Maka diselamatkanlah Nabi Isa. Orang-orang yang membuat makar tetap melakukan pembunuhan dan penyaliban, tetapi itu hanya diserupakan bagi mereka saja. Begitu. Nah, itu cerita yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel, bukan cerita yang dibuat-buat di mimbar gereja seperti dalam kitab saudara, entah apa-apanya dibuatnya. Dan apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu dalam catatan wartawan yang kitabnya, yang bukunya kemudian dikasih sampul Yohanes, itu dituliskan dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, itu tepat sekali bahwa mereka memang sepakat untuk menjadikan Yesus itu sebagai tumbal agar bangsa mereka tidak dirampas oleh bangsa penjajah. Nah, ini yang diterangkan kemudian Al-Quran. Dan itu bisa disimpulkan di dalam Matius 27 nomor 18, bagaimana penguasa kala itu yaitu Pilatus menyatakan dengan jelas bahwa orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk dieksekusi karena mereka dengki, cemburu. Bukan karena dosa mereka ingin ditebus, atau bukan karena mereka ingin menggenapi nubuat yang ada dalam kitab mereka, melainkan karena dengki aja. Berarti Al-Quran benar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin membuat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam. Wartawan Anda itu ada benarnya juga. Tapi lebih banyak kemudian ininya, pelonco otaknya. Seperti pelonco otak itu apa? Tuhan datang ke bumi menjadi manusia untuk nebus dosa manusia. Itu nggak ada itu. Itu cerita yang dibuat-buat, muncul belakangan. Al-Quran dan juga tuan rumah tidak ada cerita itu. Itu karangan aja untuk Saya supaya... tanya Al-Quran, jangan sama-samakan dengan Alkitab. Beda itu. Dah, alamak. Al-Masih sama Yesus itu beda, tidak sama. Sosok yang Oke, memang betul. Betul sekali. Al-Masih yang kamu sembah beda dengan Al-Masih yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Makanya bukumu itu tidak ada tempat di Yahudi, nggak ada. Di rumah ibadahnya Yahudi itu tidak masuk kitabmu itu. Kenapa? Karena itu cuma cerita-cerita wartawan lepas yang tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di tengah-tengah mereka secara data, secara histori. Benang merah itu nggak ada. Begitu. Ada lagi? Silakan, Sel. Dinda, Sel. Silakan, Dinda. kan udah saya bilang jangan disama-samakan dengan Alkitab karena isinya itu beda. Ya Dan memang beda. Kan Kan udah itu bukan Yesus. Di Alkitab lucu orang ini. Saya sudah menjelaskan. Kalau Yesus tidak disalibkan, maka kami tidak akan jadi Kristen. Memang, karena Yesus memang sudah mengatakan bahwa penyesat itu akan datang dan banyak pengikut. Pengikutnya penyesat itu ya Kristen. Apa yang salah? Nggak ada yang salah. Kalau ada pengikut penyesat yang di luar Kristen, apa nama kelompoknya? Nggak ada kan? Cuma Kristen yang pengikut Kristus. Sementara penyesat itu nongol dengan gelar Kristus. Ya Kristen lah itu. Ada nggak pengikut Kristus di luar Kristen? Ada nggak? Adalah. Apa? Ada dong, banyak. Apa? Apa pengikut Banyak. Kristus di luar?
Pengikut Kristus di luar Kristen apa nama kelompoknya? Ya, agama yang di sebelah toh. Agama yang tidak Apa? pernah percaya. Agama tidak percaya Tuhan Yesus. Orang Yahudi itu. Kemudian itu kitabmu beda dengan Alkitab. Ibunya saja Tuhan Yesus beda kok. Tunggu dulu. Nabi Isa alaihissalam memperkenalkan Alkitab. Dalilnya Al-Quran. Jelas itu. Apa kata Nabi Isa? Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa yang memperkenalkan kata Alkitab melalui Al-Quran. Nah sekarang Yesus memperkenalkan sebutan Alkitab enggak? Ayo, kalian yang nempel-nempel ke Nabi Isa. Dari mana dalilmu? Dari mana dalilmu? Coba. Nabi Isa berkata di tengah-tengah Bani Israel. Apa kata Nabi Isa? Inni abdu Allah ataniya alkitab wa ja'alani nabi. Nabi Isa yang mengatakan kemudian kepada kaumnya Bani Israel, aku dinyatakan di tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi, diberikan ketetapan berupa Alkitab, dan aku ini adalah hamba Allah. Itu di dalam Al-Quran. Coba kau terangkan ke saya di mana Yesus memperkenalkan Injil, di mana Yesus memperkenalkan Allah, di mana Yesus memperkenalkan Alkitab. Kenapa Kristen menyebut istilah-istilahnya Nabi Isa alaihissalam? Coba. Ayo. Ya banyak diterangkan di Alkitab kok. Coba. Dari mana kau ambil kata Alkitab itu? Dari Isa alaihissalam atau Kristus Yesus yang ngajarin? Dari rasul-rasulnya. Kata rasul itu kau dapat dari mana? Ya, Nabi Isa alaihissalam berkata dalam Al-Quran surah As-Saf, Inni rasul Allah ila Bani Israel. Nabi Isa yang memperkenalkan kata rasul. Di mana Paulus memperkenalkan kata rasul? Ayo. Di mana Yesus memperkenalkan kata rasul? Ayo. Semua itu adanya di ajaran Nabi Isa. Matius. Coba. Matius berapa? Coba. Buka saja sendiri, banyak itu. Nah, kan. Saya kira kamu semua kan tahu Alkitab. Ini Kamu penyesat tahu, nih, cuman penyesat kamu itu kalau selalu berbicara pelintir kitab itu, dengar. copot-copot ayat. Penyesat Kamu itu copot-copot kalau berbicara ayat cuma itu. modal congor, itu penyesat. Diminta datanya mana? Ada. Kamu itu mana? modal congor. Ada. Kamu modal Itu congor namanya iblis. Iblis itu menjanjikan surga. Ketika ditanya mana surgamu? Ada. Ya, Mana? kamu Ada. iblis. Ada. Mana ada? Coba. Ditanya mana kata Rasul di dalam kitabmu? Tak mampu. Mana kata Allah dalam kitabmu? Tak sanggup. Mana kata Alkitab dalam kitabmu? Enggak ada. Mana kata Injil dalam kitabmu? Tak ada. Semua yang jelas dirampok iman dari kami adalah Al-Quran. Yesus Kristus itu saja. Nenekmu kiper, nggak ada yang ganggu imanmu itu, nggak ada. Ini kita ranah diskusi. Saya minta data. Mana datanya di agamamu ada sebutan Alkitab sebelum masuk ke Indonesia? Niru-niru Al-Quran. Ada nggak? Nggak ada. Adalah. Mana coba tunjukkan. Tunjukkan. Ayo. Sampai kemudian Paulus bangkit menggunakan baju daster dan sepatu futsal. Kamu tidak akan mampu menunjukkan itu. Ya ada. Inilah Kristen, suka nyamar-nyamar. Apa yang suka nyamar? Iblis. Lah iya dong. Sederhana bukan? Coba, kalau kamu itu agamamu agama benar, tentu ada data valid yang bisa kau tunjukkan ketika kau menyebut Alkitab. Nah, yuk. Kenapa kau sebut Alkitab? Kitab kami. Kami justru yang dituduh melintir. Kamu yang memelintir kitabmu sendiri. Saudara, kamu pelintir kitabmu sendiri. Nama kitabmu itu Biblika. Kamu pelintir menjadi Alkitab. Cobalah. Tuhanmu itu Theos, kau pelintir menjadi apa? Menjadi Allah. Coba. Kitabmu itu kabar baik, Evangelion. Kau putar lagi menjadi Injil. Nah, kenapa kau sebut Injil kalau begitu? Keselamatan. Nah, apa bahasa Yunaninya kabar baik? Bahasa Yunaninya apa? Kabar baik. Ayo. Kenapa kau sebut Injil?
Kau pelintir sendiri kitabmu itu. Kenapa? Karena kamu dibimbing sama roh jahat. Roh jahat itu suka memelintir kebenaran, diobo-obo, diputar balik, menjadi kesesatan. Itulah pekerjaan setan. Setan mengajarkan memelintir. Ketika Tuhan mengajarkan Adam, Adam, ini yang kamu harus lakukan. Iblis datang, bukan itu, tapi ini. Ketika kemudian Nabi Musa diajarkan, Musa, ajarkan kaummu bersunat. Iblisnya datang, jangan sunat, tapi kulub. Ketika Tuhan datang mengajarkan, jangan makan babi. Iblisnya datang, makan babi. Semua dipelintir. Ketika kemudian Yesus datang, aku utusan hanya kepada Bani Israel. Dipelintir untuk seluruh manusia. Ketika Yesus mengajarkan dirinya, aku hanyalah manusia. Dipelintir, Yesus separuh manusia, separuh Tuhan. Itu pekerjaan setan itu. Iblis suka memutarbalikkan sesat menjadi benar, benar menjadi sesat. Coba contoh sederhana nih ya. Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 19. Yang sederhana aja dulu, yang familiar aja dulu. Apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meniadakan loh, meskipun yang paling terkecil loh, lalu mengajarkan kepada orang lain. Apa ganjarannya kata Yesus? Dia akan menempati neraka. Itu kata Yesus. Tapi apa kata Paulus setelah kedatangan Kristus palsu? Filipi 3 nomor 8. Hukum Taurat itu yang menyebabkan kata Yesus orang kalau dihilangkan sedikit pun meski yang terkecil akan masuk neraka. Kata Paulus, hukum Taurat itu adalah sampah, tinja, kotoran. Kira-kira Paulus ini dapat ilmu dari mana tuh? Mengatakan hukum Taurat yang menyebabkan Bani Israel masuk surga justru adalah disebut sebagai tinja oleh Paulus. Kemudian Tuhan mengatakan apa? Di dalam Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah manusia yang tidak, terkutuklah dia yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Yesus mengatakan apa lagi? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain meskipun yang paling terkecil untuk tidak menghilangkan tapi mempraktekkan, apa kata Yesus? Maka dia akan menempati surga. Tapi apa kata Paulus di dalam Galatia 5 nomor 3, nomor 4? Kamu lepas dari kasih karunia, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam Taurat. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah menjalankan segala perintah Tuhan. Matius 19 nomor 16, 17, 18. Paulus mengatakan kematian itu, neraka itu adalah menjalankan atau mengharapkan ada kebenaran dalam Taurat. Kamu lepas dari kasih karunia, Yesus Kristus lepas dari kamu kalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Ini apa? Kenapa sampai segitu kali? Sedangkan Tuhan di dalam Ulangan 27:26 terkutuk orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Yesus juga berseru, masuk neraka orang yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Datang Paulus, kalau kau jangankan menjalankan hukum Taurat menurut Paulus, ya, mengharapkan saja ada kebenaran di hukum Taurat itu, kata Paulus, kamu keluar dari kasih karunia. Apa ini? Agama apa ini? Agama apa yang menghujat Tuhan, menghujat hukum Tuhan? Agama apa? Koplak. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Jadi menurut Yesus penyesat itu datang setelah dia terangkat ke langit. Siapa namanya? Yesus. Apa gelarnya? Kristus. Jadi kalau dipanggil, nama dan gelarnya sebutannya apa? Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu ada dua.
Ada yang asli, ada yang palsu. Yang asli datang kepada Bani Israel, yang palsu datang kepada Bani Iti. Siapa Bani Iti? Hah? Yang suka goyang pantatnya di rumah sembahyangnya. Pantat aja yang goyang, otak nggak goyang. Itu Bani Iti. Ayolah saudara-saudara, belajar. Jangan kerjanya hanya menutup mata, tapi belajar. Pelajari Bible itu dengan baik. Gitu. Ya, lanjut. Ya, Zuma. Ya, Selamat siang. Zuma, di mana tertulis bahwa siapa yang meniadakan hukum Taurat, bahkan internet kecil pun itu masuk ke dalam neraka. Di mana ada Matius 5 nomor 19, baca. Ya, coba dibaca. Saya baca ya. Di data nomor 19-nya diterangkan dengan sangat jelas di sana. Yesus berkata apa? Barang siapa yang meniadakan satu perintah dalam hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat apa? Menempati tempat apa? Tempat terhina. Paling rendah terhina di dalam kerajaan sorga. Oh, nggak ada surga di situ. Di dalam kerajaan sorga, bukan masuk neraka. Diam, Ya, bukan masuk neraka. Diam dulu. Bukan masuk neraka. Jadi jangan mengubah Alkitab. Diam dulu. Jangan menyesatkan saudara-saudaramu. Diam dulu, biarkan gurumu mengajarmu. Oke? Saya jelaskan samamu ya. Diam dulu sayangnya. Habis ini kamu bisa berbohong. Menempati urutan terendah, ya. Menempati urutan terendah. Diam dulu. Kamu menyesatkan saudaramu. Diam dulu di dalam pengajar. Diam dulu, boleh nggak Anda diam? Bani Iti, boleh nggak diam? Mampus. Ini teman-teman sekalian, saya ajarkan samamu. Bang Suma itu bukan tampil sebagai pendebat baru kemarin sore, kan? Bukan. Dalam original teks Matius 5 nomor 19 itu, di situ bukan tempat terendah, saudara-saudara, tapi paling hina. Original teksnya itu elakistos. Elakistos itu adalah tempat yang paling hina. Dan di situ bukan dikatakan surga, saudara-saudara. Di situ dikatakan langit. Tempat terhina di langit. Apa tempat terhina di langit itu? Ya neraka, Cak Ayu. Kebalikan dari tempat tertinggi. Apa tempat tertinggi itu? Ya jannah, surga. Jadi kalau meniadakan hukum Taurat, berada pada tempat yang paling hina. Elakistos dalam bahasa Yunani. Tempat terhina. Tempat pembuangan. Tempat kesengsaraan. Tempat yang kemudian paling rendah. Tempat yang paling menyakitkan. Apa itu namanya? Neraka. Makanya jangan apa ya? Jangan menjadi Kristen tapi nggak mau belajar gitu loh. Dan di situ dikatakan bukan surga, tapi di apa? Uranus. Uranus itu langit. Itu langit. Kenapa dikatakan langit? Karena berbicara masa yang akan datang. Berbicara masa akan datang, berbicara masalah gaib. Berbicara masalah gaib, surga neraka itu sama Yim, langit, Uranos atau Uranon. Jadi ketika Yesus berkata, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan anaknya juga sama, mengajarkan ibunya, tantenya, pamannya, tetangganya, keluarganya, jemaatnya, maka dia akan menempati tempat paling hina di dalam kerajaan langit. Neraka itu kerajaan langit. Surga itu kerajaan langit. Kerajaan Allah itu Yaumiddin, hari pembalasan. Hari pembalasan itu ada dua. Ada yang dibalas di neraka, ada yang dibalas di surga. Dan Tuhanku pencipta langit dan bumi itu adalah
Yaumiddin, dia Malik Yaumiddin, artinya dia yang menguasai, dia yang merajai surga dan neraka. Dan kemudian Allah mengembalikan hamba-hambanya kepada dua tempat, Sheol dan Paradiso, surga dan neraka dalam bahasa Yunani. Belajar lagi saudara-saudara, ya belajar. Jangan Anda memperbodoh diri, hanya taklid buta, kepercayaan buta, tak ada ilmu. Yang penting yang nggak mau urus, yang penting mati surga. Itu mimpi, Cak Ayu, mimpi. Lu mati, pendetamu nggak ikut ke alam kubur, pastormu nggak ikut masuk EGP. Yang penting saya udah ajarkan kamu mati surga, Yesus Tuhan itu EGP. Yang penting lancar perpuluhan. Mati lu urusan lu, nggak ada pertanggungan jawab. Nah, makanya mikirkan diri masing-masing yuk. Apa kata Bible tentang hal ini? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anak-anaknya begitu dia bangun pagi minggu, nak bangun sarapan babi, meniadakan hukum Taurat. Bukan yang terkecil, tapi hal terbesar itu. Anak bangun, ngapain mak? Ke gereja. Ngapain? Nyembah Yesus Kristus. Menghilangkan lagi hukum Taurat yang paling terbesar, jangan ada ilah lain. Dibikinnya anak-anaknya menyembah kepada ilah lain berupa Kristus. Itu, maka dia akan menempati tempat yang paling hina di dalam kerajaan langit. Elakistos. Ingat itu Elakistos, Anda boleh cari di Google. Elakistos itu artinya tempat yang paling bonyok, yang paling busuk, yang paling tercela, yang paling hina, yang paling rendah, yang paling memuakkan, yang paling menjijikkan, yang paling menistakan, yang paling membuat manusia sengsara. Itulah neraka. Masih mau datang besok? Masih mau menghilangkan hukum Torah? Ya lanjut Dinda, lanjut. Kita sapa dulu yang baru bergabung ini Bang Daya. Oke, Bang Siap. Tuan, selamat bergabung Bang Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya kan, ada yang mau disampaikan Bang? Ada, teruskan Bang Suma. Siap. Ya. Oke, nyimak doa dulu Bang Tuan ya. Makasih banyak Bang, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa kita naikkan ini lagi adik-adik otennya Bang Anda? Silakan deh, silakan. Oke. Oke, squad, selamat bergabung squad. Halo squad. Ya, betul. Iya, Kak Ida. Assalamualaikum Kak Ida. Ya, assalamualaikum Bang Bejo. Warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ZR Bala, selamat bergabung ZR Bala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang, ada yang mau sampaikan Bang ZR? Enggak, saya semua menyampaikan aja, mudah-mudahan Bang Zuma sehat selalu, amin. Amin ya rabbal alamin. Makasih. Kemarin Bang Zumanya ke Padang, dia ke Bukit Tinggi, nggak mau ketemu, dia udah pergi. Iya, Bang, sorry. Keburu Bang, banyak soalnya di sana banyak tentara Romawi yang lagi kejar, makanya saya sembunyi di Dumai. Ya, banyak Bang. Sehat selalu Bang. Sehat, alhamdulillah, insyaallah. Amin. Oke, nyimak di bawah dulu Bang ZR Bala ya. Makasih banyak Bang, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Raja Wali, selamat bergabung Raja Wali. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raja.
Iya, mau nyalamin Bang Juma aja. Selamat pagi menjelang siang Bang Juma. Iya, iya. Kabar sehat Abang ya? Alhamdulillah sehat. Oke Bang, sekedar begitu ngucapin salam ya. Iya. Salam dari Medan ini Bang. Allahu Akbar. Maju Horas. Horas do sudah teh. Bang Iya. Faruk. Horas. Sehat doang mau teh. Horas. Alhamdulillah. Bang makan lomo. Alhamdulillah. Agak lomo teh. Iya, Bang Oke udah Raja. Bang, makasih banyak ya Bang. Ya, Bang Raja, Bang Siap. Raja kalau mau bergabung dengan Api Sumut, nanti boleh DM Bang Faruk ya, Bang Raja ya. Nanti kita masukkan ke dalam Siap, grup Komandan, ya. siap. Oke, gitu Siap, dulu Bang. Bang. Ada lagi mau disampaikan Bang? Ya cuma bilang itu aja, cuma nyalain Bang Juma, tumben masuk ke tempat Bang Faruk ya kan. Masalahnya kalau saya ke sini Bang Faruk jadi host. Sayang ilmunya gitu loh, tapi nggak apa-apa lah. Sekali-sekali kalau saya kangen. Kalau saya kangen sama beliau saya kesini. Saya selalu pantau kok, karena beliau ini salah satu corong kita. Bang Faruk di Medan Bang. Di daerah ini Masamba, Luwu Utara. Ya Bang Iya, Juma, iya. sehat-sehat ya Bang Juma. Siap. Ah. Masya Allah. Siap. Horas do. Bang Faruk turunkan langsung, aku dengerin Ya. lagi. Assalamualaikum Masih banyak Bang warahmatullahi ya. wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Gani GN, selamat bergabung Gani GN. Ya Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya salam aja buat Bang Jumuk sama Bang Faruk. Sehat-sehat selalu. Salam dari Bandung Bang. Salam. Bandung. Horas, Bandung. Ya, terima aja Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum saudaraku seiman dan seagama. Bang Luma sehat, Bang Waalaikumsalam Faruk sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kami sehat, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, salam dari Jakarta, Condet, Bang Luma, Bang Maruf untuk saudaraku semua. Siap. Iya, Masya Allah. Jadi teman-teman, sebelum saya izin ibadah sebentar, saya menyampaikan kepada 2.300 ini, sebentar lagi kita ada milad ya, milad api. Yang kedua silakan daftarkan diri yang mau ikut ke pengurus, biar kita bisa silaturahmi di Jakarta bulan depan. Kemudian kami dari pengurus juga membuka lowongan untuk menjadi ketua API di setiap wilayah. Minimal tipikal pendalaman materi dan karakternya itu sama seperti Dinda Faruk. Jadi tegas, keras, tapi berdata. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mau, kami dari Palu, kami dari Manado, kami dari provinsi lain ingin membentuk API, silakan. Tapi dengan syarat mampu membuka komal, memberikan materi-materi berdata untuk menghindarkan generasi kita, khususnya di wilayah kita kemudian berada, dari gerakan-gerakan pendangkalan akidah. Jadi kita butuh teman-teman yang ya minimal sama seperti Dinda Faruk ini, seperti misalnya di Aceh. Aceh itu sekarang udah menjadi sasaran empuk juga. Jangan tenang-tenang aja, saudara-saudara di Aceh, karena mayoritas tenang-tenang aja, hati-hati. Wilayah Anda itu jadi sasaran empuk pemurtadan juga. Begitu juga yang ada di Kalimantan. Kalimantan ini belum kita lihat adanya satu tipikal yang sama seperti Bang Faruk. Tolong yang Kalimantan yang punya karakter yang tegas, keras, masalah materi nanti kita suplai. Kalau ada misalnya gimana ini Bang, saya butuh pendalaman, kuasai Al-Quran dulu minimal. Nanti masalah data-data Bibelnya kami yang mensuplai. Ya, jadi boleh. Saya ingin jadikan saya ingin kemudian membentuk API di Kalimantan. Silakan Anda buktikan karakter dulu. Kita butuh karakter dulu, vokalnya dulu gimana. Jangan sampai hanya lontong sayur, ya, hanya lontong sayur. Ditanya tentang Al-Quran nggak bisa menjawab, ditanya tentang Bible juga nggak bisa. Karena yang kita butuhkan itu karakter yang ya minimal 10% dari para sahabat-sahabat Rasulullah.
Ada saudara Yusuf PI di Kalimantan beliau ya, tapi kan dia fokus untuk fokus untuk di Komalnya, tapi kita sudah ngajak beliau, beliau sudah barusan japri saya untuk kemudian ikut di acara milad. Ku bilang silakan aja akhi, kalau memang mau ikut silakan, mau menggunakan warna sendiri silakan, mau ikut bergabung juga di API silakan, selama syarat-syarat yang ditunjukkan oleh manajemen API itu bisa dipenuhi, itu tak ada masalah. Karena yang kita butuhkan di sini bukan hanya sekedar vokal, tapi implementasi di balik layar itu harus sesuai, harus selaras antara mulut dengan perbuatan, antara mulut dengan tindakan di belakang layar, itu harus sama. Jangan cuma pintar di mulut, tapi teori kolaps. Praktiknya nggak ada, teorinya mantap, praktiknya nggak ada. Kita butuh bukan cuma penampilan. Yang kita butuhkan itu adalah praktiknya. Islam tidak membutuhkan tong kosong. Membahas Al-Quran mantap, bahas hadis mantap, tapi di belakang layar teler. Itu yang kita tidak butuhkan. Ya makanya saya sampaikan kepada manajemen pusat, kalau misalnya ada yang mengatasnamakan API dan ternyata perbuatannya itu tidak sesuai dengan niatan daripada API itu sendiri, ya sudah tenggelamkan. Ikat dengan batu, bawa ke Samudra Pasifik, buang ke laut. Jangan dipakai. Jadi sekali lagi, Kodondi, kalau Kodondi kami sudah komitmen. Saya dengan Kodondi sudah komitmen. Bang Suma dengan timnya di sosmed, beliau di offline. Kami udah komitmen itu. Jadi aman, semuanya bisa terkendali. Kami cuma membutuhkan dari provinsi-provinsi lain lahir Faruk-Faruk yang mumpuni, ya. Lahir Faruk-Faruk yang mumpuni, yang tegas, yang kemudian berdata, yang bisa kita jadikan sebagai kekuatan di dalam menggerakkan misi menghalau pendangkalan akidah. Ini yang kita butuhkan, ini yang dibutuhkan umat sekarang ini. Ya teman-teman sekalian, saya kira itu untuk penyampaian. Kalau di provinsi lain ada niatan, baik kita seleksi. Contohnya aja Bang Faruk dalam berdialog, dalam berdiskusi, lihat itu karakternya seperti apa, kuasai kemudian dua materi Bible dan juga Al-Quran. Saya kira begitu sahabat-sahabat, saya izin ibadah dulu, habis itu saya izin sebentar nih Bang Zuma, ini ada saudara kita Bang Akida ini tadi tapping pengen menyapa Bang Zuma katanya. Oke, baik. Akida, selamat bergabung. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengucapkan sehat selalu untuk Bang Zuma, Gurunda terbaik di Indonesia ini. Masya Allah, segala puji bagi Allah. Masya Allah. Terbaik, beliau terbaik. Saya selalu mengikuti, 1 tahun ini terus mengikuti Gurunda. Dan Bang Faruk juga, wow, amazing, luar biasa. Sehat selalu Gurunda. Amin, Masya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Faruk. Siap saja Bang Faruk. Ya, makasih banyak Bang ya, barakallahu fikum. Sehat-sehat Bang Akidah ya. Amin. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Dinda, saya izin ibadah dulu ya, bentar ya. Siap. Ya, lanjut. Oke, jadi begitu teman-teman ya, di seluruh daerah, di seluruh kepulauan di Indonesia ini yang mau bergabung dengan Apologet Islam Indonesia, silakan teman-teman ya. Di sini yang berdomisili Sumatera Utara ya, yang mau bergabung dengan Apologet Islam Indonesia Sumatera Utara boleh DM Bang Faruk ya. Satu hal teman-teman ya, Apologet Islam Indonesia ini sudah memberikan wadah untuk kita berjuang di agama Allah ini. Sangat disayangkan ketika kita tidak memanfaatkan wadah ini tadi gitu loh, untuk kita berjuang. Ingat teman-teman, berkali-kali Bang Faruk katakan kepada teman-teman ya, baik Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya, ketika mereka masuk ke dalam Islam, mereka tidak ada yang menjadi penonton. Mereka tuh berjuang, mereka semua menjadi pejuang. Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf berjuang dengan hartanya, Umar ibn Khattab berjuang dengan tenaganya, begitu juga dengan Khalid bin Walid ya. Ali bin Abu Thalib berjuang dengan ilmunya, Tolha juga berjuang dengan ilmunya, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya berjuang dengan ilmunya. Bahkan mantan budak pun Bilal bin Rabah tidak mau
ketinggalan berjuang. Dia berjuang dengan apa yang dia punya. Perjuangan ini kita harapkan teman-teman ke depannya ya bisa menjadi amal jariyah buat kita. Kita tidak bisa bersantai-santai ria dengan ibadah sholat lima waktu kita. Tidak bisa, kita tidak bisa mengharap, kita tidak bisa hanya berharap kepada puasa di bulan Ramadan kita dan ibadah-ibadah wajib kita. Ketika apologet Islam Indonesia memberikan wadah untuk kita berjuang di jalan Allah ini, kenapa kita sia-siakan teman-teman? Dan satu hal yang pasti ya buat teman-teman yang ingin bergabung di apologet Islam Indonesia, apologet Islam Indonesia ini bukan tempat berleha-leha. Sebelum kamu mau bergabung, menyatakan dan menyiapkan diri, memantapkan diri untuk bergabung dengan apologet Islam Indonesia, pastikan dulu dirimu bahwasanya kamu siap untuk berlelah-lelah. Jangan pernah kita berpikir teman-teman, dunia ini tempat berlelah-lelah. Tidak. Dunia ini bukan tempat berleha-leha. Dunia ini tempat kita berlelah-lelah. Hanya orang-orang kafir lah yang menganggap dunia ini tempat dia bersenang-senang, tempat dia berleha-leha, tempat dia bersantai-santai ria. Hanya orang kafir. Tapi di mata orang-orang beriman, dunia ini adalah penjara bagi dia. Di mana ketika di dalam penjara dia berupaya mengekang hal-hal yang ada dalam diri dia yang bisa merusak akhiratnya nanti. Dunia ini menjadi tempat dia berlelah-lelah, bersusah payah, guna memperbaiki akhirat dia. Jika di dalam satu rumah teman-teman, di dalam satu rumah, jika ada satu saja keluarga yang berjuang di jalan Allah, niscaya kelak dia akan bisa memberikan syafaat untuk keluarganya yang lainnya. Insya Allah bisa memberikan syafaat. Jadi begitu luar biasa kontribusi ya dan juga wadah yang diberikan oleh apologet Islam Indonesia. Jadi saya rasa buat teman-teman sekalian sangat miris dan sangat maaf cakap sangat bodoh ketika teman-teman tidak mengambil kesempatan ya ikut berjuang di apologet Islam Indonesia. Ada banyak program untuk apologet Islam Indonesia khusus Sumatera Utara yang kelak akan kita gaungkan, di mana ya poin utama dari program tersebut ialah program tersebut ialah kita berjuang untuk kemaslahatan umat. Apapun urusan dan juga persoalan umat itu kita memperjuangkan kemaslahatan umat. Ya, terkhusus lagi buat saudara-saudara kita yang baru mengenal Islam ataupun yang mu'alaf. Kita tidak hanya mensyahadatkan orang, setelah syahadat dah, selesai. Tidak, kita tetap akan memberikan bimbingan kepada dia secara spiritual, memudahkan urusan dia terkhusus. Ya, terkhusus untuk dia faqih dalam agamanya. Dan ini sudah kita buktikan teman-teman ya, ada beberapa mu'alaf yang ada di Medan ini, ketika dia mu'alaf di Komal, kita memberikan guru kepada dia, bimbingan pribadi. Guru spiritual, ustadz, pembimbing pribadi untuk dia secara gratis. Bahkan ya ada kabar baik ini teman-teman ya, alhamdulillah. Saudara muslim kita yang syahadat kemarin di satu keluarga juga di Komalnya Bang Faruk ya, di daerah Patumbak ya, memang saya pantau sampai detik ini masih saya pantau, dua anak laki-lakinya itu luar biasa niatnya untuk belajar Islam. Bahkan dia berteriak-teriak ingin masuk pondok pesantren. Aku pengen masuk pondok pesantren. Saya sudah koordinasi juga untuk sama ustadz yang membimbing beliau. Beliau sudah, mereka dua anak laki-lakinya ini sudah masuk ke dalam pondok pesantren pekan lalu. Dan kita berharap ya adinda-adinda kita itu kelak ketika mereka sudah menimba ilmu di dalam pondok pesantren, keluar dari situ mereka bisa menjadi singa-singanya Allah. Berjuang itu agama Allah. Ya, bagi teman-teman yang mau bergabung boleh DM Bang Faruk. Ya, silakan Bang anak Medan, mungkin ada yang mau ditambahkan Bang, silakan Bang. Ya, nggak ada tadi, luar biasa Bang Faruk ya. Ya nanti kalau ada yang mau ikuti acara Milad Api bisa DM ke saya, nanti saya kasih nomor Bang Kores. DM ke saya bisa ntar. Yang di Jakarta dan sekitarnya. Di anak Medan yang kemarin Bang ya, Bang Faruk. Gimana? Ini anak Medan yang kemarin jumpa kita di atas itu ya enggak? Iya, iya. Pasti saya. Astaga, akun baru aku. Iya. Gitu aja Bang Faruk. Ya, coba disapa-sapa dulu tamunya, aku udah ganti sedikit disapa. Oke, Bang Muhammad. Selamat siang Bang Muhammad. Halo Bang Muhammad, selamat siang. Muhammad Rudito. Muhammad Rudito. Bang Topik, selamat siang Bang Topik. Bang Topik.
Halo Bang Taufik. Benar guys, yang disampaikan Bang Faruk tadi itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Nanti sebaliknya, di akhirat nanti surga bagi orang mukmin dan neraka bagi orang kafir. Ahad mau nih mana bang? Mau nih Muslim Kristen. Ahad mau nih Ahmad Darmawan Ahmad mau nih. Ahmad Darmawan Ahmad mau nih. Wah, jawab nih. Ahmad mau nih. Bang Rozah, selamat siang Bang Rozah. Assalamualaikum, selamat siang Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya naik atas ni sebenarnya nak menyapa Bang Faruk dengan Abang Zuma. Nanti kita sampaikan salamnya Bang kepada Bang Zuma dan insyaAllah. Nyimak Bang Rozah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Malaysia Bang. Saya ikut Abang Faruk, ikut Abang Zuma apologet dengan saya sangat teruja Bang tentang Indonesia ni. Teruja sangat-sangat Bang. Alhamdulillah. Gimana Bang di Malaysia Bang tanggapannya dengan apologet Islam di Indonesia Bang? Oh subhanallah Bang, sangat saya kagum Bang dengan Indonesia punya Islam Bang, sebab Indonesia macam Abang Zuma, Abang Faruk boleh menguasai ilmu tentang agama Kristian. Saya sangat respect Bang. Dan kami pun macam rakyat Malaysia, kami tidak terdedah Bang tentang apologet ni, sebab di Malaysia dia ada undang-undang. Jadi untuk orang Kristian dia nak nak sebarkan agama tak boleh Bang, sebab Malaysia negara Islam. Jadi sesiapa yang menyebarkan agama selain daripada Islam maka kena tangkap Bang. Kalau di sini katanya Bang rasis, intoleran. Ngeri Bang. Ngeri. Jadi bila saya tengok rakyat Indonesia macam Abang Zuma, Abang Faruk menguasai ilmu Kristian, jadi saya sangat respect Abang. Saya naik atas ni kerana saya teruja pada Abang Faruk dan juga Abang Zuma dan rakyat Indonesia yang boleh menguasai untuk dakwah ni Bang, terutama dapat menguasai Bible dan Injil Bang. Subhanallah, hebat Bang, hebat. Salah satu debater Muslim sekarang ini ada juga dari Malaysia, itu Al-Hidayah. Kami juga bangga dengan hanya minta doakan saja Bang kepada guru-guru kita, Bang Zuma, Bang Faruk, doakan saja. Karena Rasulullah bilang senjata orang mukmin itu ialah doa Bang. Doakan saja. Betul. Doakan kesehatan beliau untuk berdakwah. Betul Bang, insyaAllah. Dijauhkan dalam mara bahaya. Begitu. Kalau dekat Malaysia ni nak komen macam kita nak buat macam terbuka tak boleh Bang. Macam online macam ni pun tak boleh. Kalau Kristian dia nak buat dakwah macam ni untuk ataupun dia nak masukkan agama dia pada Islam, tak boleh Bang, dia akan ditangkap. Sebab yang dibenarkan agar agama rasmi di Malaysia ni agama Islam. Jadi hanya Islam sahaja yang boleh dakwah, agama lain tak boleh. Okey Bang, terima kasih. Sehat selalu. Baik Bang, terima kasih Bang sebab naikkan saya, sebab saya nak menyantuni Abang Faruk dan juga Abang Zuma. Kirim salam saya pada Abang Zuma Bang.
Baik, insya Allah dari Bang. Siap. Baik Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Roza. Guys, jangan lupa guys ya, tap layar guys, jadikan 1M dan follow akun kita guys. Ini akun saya, akun baru guys. Bantu follow dan tap, klik profil saya, baru follow. Ya, Dan juga YouTube saya Bapak Gembala Bangsa. untuk yang belum bergabung dengan Apologet Islam Indonesia bisa menghubungi para debater Muslim Apologet Islam Indonesia. Ya, mungkin Anda bisa membantu bukan hanya dalam diskusi di lintas agama di media sosial, tapi Anda juga bisa untuk mendukung secara informasi, komunikasi mengenai keadaan kondisi misionaris ataupun apa yang berada di lingkungan ya. Jadi bukan hanya untuk berdebat. Ya, bergabung dengan Apologet Islam Indonesia itu diantaranya mendukung dalam kegiatan-kegiatan di lapangan, di real life nyatanya. Diantaranya penanganan terhadap mualaf yang bersahadat, karena semakin banyak, makin ramai yang bersahadat. Ya. Kita juga butuh informasi, komunikasi mengenai lokasi. Suara Bang Bejo pelan kali Bang Bejo. Nggak dengar penontonnya. Suara Bang pelan kali. Pelan kali suara Bang. Kocik kah? Lagi mana? Lagi di Ayonan Bang Bejo? Enggak juga. Biasanya abang aku itu. Abang aku itu Sal. Iya, aku tahu lagu Bang Bejo, aku juga. Oh, maksudnya siapa tahu lagi di Ayunan kan? Ya. Volumenya ketek. Ya. Maksudnya diantara fungsinya bergabung dengan Apologet Islam Indonesia bukan hanya untuk berdebat, berdiskusi, tapi juga bisa mendukung dalam membantu para mu'alaf yang semakin ramai. Bisa juga untuk menginformasikan tentang misionaris yang terjadi di wilayah-wilayah Anda. Bisa juga untuk memberikan informasi mengenai apa yang menjadi hambatan dalam syiar dakwah Islam di wilayah Anda yang mungkin membuat para misionaris ini bisa berkembang di sana gitu. Antisipasi dari pemurtatan. Amin. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Selain itu juga bisa menyokong dalam kegiatan-kegiatan di lapangan sebagai panitia, fasilitator atau sebagai mediator ya, banyak macam yang bisa dibuat. Ntar Bang, kita sapa dulu Bang ya tamunya nih. Ada Bang Indra Kurniawan. Assalamualaikum Bang. Abang kita nih guys. Suara Bang Paru nggak ada Bang Paru, termute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Terima kasih Bang Faruk, madunya sudah sampai dengan selamat. Alhamdulillah. Bermanfaat Bangnya. Ya. Oke, sedikit ini lagi teman-teman yang menambahkan ya, guna menjadi pembakar giroh kita untuk berjuang di jalan Allah ya. Al-Quran itu ya adalah informasi, petunjuk. Petunjuk atas apa? Petunjuk untukmu ketika engkau ingin mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan janji jannah dari Dia, mendapatkan keselamatan hidup yang kekal dari Dia. Maka ketika kita membaca Al-Quran teman-teman, ayat per surah per surah Quran kita baca, ayat per ayat kita baca, coba kita berupaya menelaah. Contoh yang tertulis dalam surah Ali Imran 169. Di situ tertuliskan, jangan kamu menyangka orang-orang yang mati di jalan Allah mereka itu mati, bahkan mereka hidup dan mendapatkan rezeki dari Tuhannya. Ada tawaran, ada tawaran itu dari Allah seperti itu gitu loh. Di dunia ini Bang, kalau adalah orang paling kaya di dunia ini mengatakan, jangan kamu menyangka orang-orang yang menjadi tukang kebunku akan miskin. Dia akan kaya, bahkan akan diberikan Lamborghini. Mungkin teman-teman akan berjuang kan untuk menjadi tukang kebunnya si kaya itu tadi. Berjuang kalian kan. Ini ada janji dari Allah bahwasanya orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu tadi tidak akan pernah mati. Mereka hidup di sisi Tuhannya, bahkan mendapatkan rezeki.
wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah wa amwatun bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Iya, lantas kenapa teman-teman itu tidak memanfaatkan itu gitu loh. Tidak gimana ya? Tidak terobsesi ketika membaca ayat itu. Saya dulu teman-teman, ya pertama kali mengenal Al-Qur'an dan saya membaca ayat itu. Ya, itu menjadi ayat buat hidup saya, bermotivasi. Termotivasi bagi diri saya. Sekecil apapun teman-teman. Dan berjuang itu istiqomah. Maaf cakap teman-teman ya, jangan panas-panas teh ayam. Ya kita bisa melihat sendiri teman-teman ya. Saya lihat di Komal ini. Banyak dari saudara-saudara muslim kita yang tadinya giroh dia untuk berjuang di jalan Allah, khususnya membentengi umat dari pemurtatan dan juga melawan narasi-narasi dari para misionaris. Tadinya begitu semangat, lama-lama mulai menurun, bahkan sekarang sudah menghilang. Belum saatnya untuk kita berleha-leha teman-teman. Agamamu saat ini sedang diperangi, tapi bukan dengan pedang. Merupakan fitnahan-fitnahan yang dia bungkus dengan narasi-narasi yang palsu. Sedang diperangi. Mereka tahu, kaum kufar itu tahu, kalau kamu saat ini diperangi dengan pedang, kau bukan lawannya. Maka mereka memerangi kamu dengan narasi, dengan tujuan apa? Mereka berupaya menghadirkan fitnahan-fitnahan terhadap Quran, memelintir Quran. Tujuannya apa? Supaya umat Islam itu jauh dari Quran. Kalau umat Islam sudah jauh dari Quran, dari Al-Quran, hal yang mudah untuk membuat dia menjadi murtad. Hal yang mudah. Yang kedua, mereka berupaya menghadirkan, menanamkan kebencian di dalam hatimu, bukan hanya orang kafir, orang Islam itu sendiri, terhadap Nabi Muhammad SAW. Dengan dia menggoreng-goreng kehidupan Nabi. Sementara satu-satunya Nabi di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang dikatakan memiliki budi pekerti yang agung, di situ diksi yang digunakan agung bang, agung. Di atas agung itu maha teman-teman, tidak ada lagi di atas agung selain maha, dan maha itu dinisbatkan hanya untuk Allah. Satu-satunya dalam Al-Quran ini dikatakan memiliki budi pekerti yang agung cuma Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka menggoreng-goreng, memfitnah dan mempelintir kehidupan Nabi, tujuannya supaya kau benci kepada Nabi, kenapa kau bisa percaya? Dan kenapa kau tidak berupaya untuk bersuara? Nabiku itu tidak seperti itu. Satu-satunya Nabi yang dipuji oleh Allah akhlaknya, budi pekertinya, Nabiku dikatakan agung. Ketika dikatakan budi pekertimu agung, tak dikatakan kepada Ibrahim, tak dikatakan kepada Musa, tak dikatakan kepada Isa. Dikatakan untuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa alaihissalam dikatakan suci, tapi tidak menyucikan. Nabi kita dalam surah Al-Jum'ah ayat 2 dikatakan menyucikan. Kalau hanya suci wajar, masih muda, sekron Bang Indra. Masih hal yang awam kalau dia suci. Tapi ketika sucinya Isa ibnu Maryam, dia mampu menyucikan orang? Tidak. Karena bukan kapasitas dia untuk menyucikan. Tapi ketika kalian baca dalam surah Al-Jum'ah ayat 2, Nabi Muhammad SAW yang menyucikan jiwa. Ketika dia dikatakan mampu untuk menyucikan jiwa, sudah otomatis dia suci dari dasarnya. Jadi teman-teman ya, sekecil apapun perjuangan kita di jalan Allah, jangan pernah kau tinggalkan. Jangan pernah kau tinggalkan. Istiqomahlah kau atas itu. Sampai datang kematian nanti menghampirimu. Singkat hidup kita di dunia ini teman-teman. Jangan nanti penyesalan-penyesalan orang yang ada di dalam kubur ikut kita rasakan. Ikut tertanam dalam hati kita. Jangan. Semangat kita berjuang. Dengan apapun kau berjuang. Berjuang kau dengan lisanmu, berjuang dengan lisanmu. Berjuang kau dengan tanganmu, berjuang dengan tanganmu. Kau memiliki kemampuan berjuang dengan hartamu, berjuang kau dengan hartamu. Bahkan jika kau memiliki kemampuan berjuang dengan tenagamu, kau berjuang dengan tenagamu. Sebagaimana Bilal bin Rabah melakukan itu. Sampai nanti kita pastikan jika tiba waktunya kematian datang kepadaku, itulah waktunya untuk aku beristirahat.
Di mana waktu istirahat kita? Tempat istirahat kita yang terbaik adalah alam kubur. Itu kita beristirahat. Ketika dunia kita berlelah-lelah, ya, jangan kebalik. Oten itu bang, orang-orang kafir itu bang, di dunia dia bersenang-senang, bersuka cita dia, ya kan? Dia rasakan dunia ini seperti surga bagi dia. Dia tidak sadar hidup dia di dunia ini terbatas. Paling jago umurnya 60 sampai 70 tahun. Tapi ketika nanti dia mati di dalam kubur, ya, dia dalam kondisi yang sangat mengenaskan, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Tergantung yang ada pada kita. Makanya teman-teman, nikmat itu, ya, rezeki yang luar biasa dari Allah itu adalah umur. Maka ketika nanti yang paling pertama dihisap itu adalah umur. Kau gunakan untuk apa umurmu? Ya buat teman-teman silahkan, yang mau bergabung silahkan. Yang jelas Apologet Islam Indonesia, ya, itu bukan tempat kita berleha-leha, tapi tempat kita berlelah-lelah. Oke, kita naikkan yang lainnya ya teman-teman. Itu Nora mungkin jauh dari perangkat itu Nora ini. Kurasa dia lagi ngurusin bisnisnya ini yang ada di Amerika. Tambahan motivasi bagi yang belum paham tentang Amerika ya. Apa yang dilakukan oleh para debater Muslim di Apologet Islam. Bang Bejo, kali suara Bang Bejo. Lagi di ayonan Bang Bejo nih. Udah besar ini. Udah habis. Jadi bagi yang belum paham, kami melakukan debat lintas agama ini bukan untuk mensadarkan, bukan. Sejak awal kami ini yang mendapati adanya penghujatan, ya, dan penistaan terhadap ajaran Islam. Kami lakukan dengan menjawab, menjelaskan seperti apa yang sebenarnya, tapi tetap dapat hujatan. Akibatnya kami membongkar apa yang ada dalam ajaran Kristen yang selalu menghujat Islam. Hingga sekarang, ya, yang bisa dilihat bagaimana kita para debater Muslim bisa mengungkapkan seperti apakah ajaran-ajaran yang ada dalam Kristen tersebut. Nah, ini, ya, bukanlah hal yang main-main, saudara. Yang tadi ada disampaikan Bang Faruk, imbalan bagi mereka yang beramal. Tapi bagi mereka yang tidak, bagaimana? Bagaimana dengan anak keturunanmu yang nanti apabila kau biarkan misionaris itu berlaku, para penyesat itu menyampaikan pesan-pesannya, maka mereka ikut tersesat, maka anak keturunanmu bisa ikut tersesat dengan mereka. Apakah kalian mau seperti itu? Inilah makanya kami ada di sini, membentengi umat Islam, membentengi untuk generasi kita ke depan, dan juga menjaga para ulama kita supaya tidak menghadapi mereka yang tidak layak dihadapi oleh para ulama. Kamilah yang ada di depan lebih dahulu, ya, membentengi sebagai pagar keluar dan juga menjaga ke dalam. Karena bukan hanya di luar Islam, ada juga dari dalam. Perlu disadari, ya, kami bukan untuk mengolok-olok, tapi untuk menyampaikan syiar dakwah. Bagi yang mempunyai saran, nasihat, silakan disampaikan kepada kami dengan cara yang terbaik. Jangan di depan publik. Ada cara-cara dalam Islam untuk memberi nasihat. Ya, jadi gini kan Bang Bejo, aku tambahkan sedikit teman-teman ya. Para misionaris ini, ya, memanfaatkan beberapa hal yang menjadi udzur dan juga kelemahan dari saudara Muslim guna memurtadkan mereka. Yang pertama, ya, mereka melihat ekonominya. Saudara Muslim yang fakir ekonominya itu mudah sekali didatangi para misionaris, karena memang Nabi Muhammad SAW mengatakan kan, kefakiran itu mendekati kekafiran. Nah, ketika ada saudara Muslim di sekitar kita dalam kondisi fakir dan kita dilebihkan oleh Allah rezeki, coba kita sambung silaturahim ke dia melalui harta kita. Tak mampu kita memberikan kepada ayah ibunya, berikan kepada anak-anaknya. Nampak kita anak ini berikan jajan,
Nggak bisa kita kasih uang jajan 5.000, kasih uang jajan 2.000. Cair dong, diberkati lah Bang Indra. Tak mampu 2.000, kasih 1.000. Tak mampu 1.000, kasih 500. Tak mampu 500, kasih permen. Tujuannya apa? Supaya saudara muslim kita di sekitar rumah kita itu tahu bahwasanya anaknya sendiri pun tak terlepas dari perhatian kita. Ketika nanti kita sudah lakukan itu, kita rangkul hatinya, kita raih hatinya dengan apa yang ada pada diri kita, masuk nanti misionaris ke situ, dia tertawa. Misionaris itu bukan kaya Bang, pilih-pilih. Yang kalian pikirnya misionaris itu datang bawa segenggam emas? Hah? Bawa satu truk pasir, satu truk beras? Enggak. Pukulan 5 kilonya beras yang dikasih. Jadi ketika misionaris datang menawarkan harta kepada dia, dia pun ketawa. Uang receh kok kasih sama. Nah, mampu kita dengan harta kita jaga saudara kita. Dengan harta kita bentengi saudara seiman seakidah kita di sekitar kita. Yang kedua, ada tingkatan lagi, dia punya harta, dibantunya saudara muslim dia yang di sekitar dia, dibentenginya dengan hartanya, dengan memudahkan saudara muslimnya dari kebutuhan hidupnya, dari segala urusannya. Nah, bentengi lagi dengan ilmu. Caranya bagaimana membentengi dengan ilmu? Saudara muslimku, kalian mungkin seorang pengusaha, seorang yang sibuk dengan urusan kalian, dengan bisnis kalian, usaha kalian. Gunakan hartamu untuk menghadirkan majelis-majelis taklim di sekitar rumahmu. Supaya orang-orang di sekitar rumahmu itu berilmu. Kami yang tidak punya waktu banyak ini, kami yang punya waktu banyak ini, bisa meluangkan waktu kami untuk majelis ilmu. Mudahkan urusan orang-orang yang bermajelis ilmu. Hadirkan guru di situ, hadirkan ustadz di situ dalam waktu tertentu supaya mereka memanfaatkan waktu dia untuk mendengarkan kajian ilmu. Dan biaya ini tuh mudahin, Pak. Bayar honor ustadznya, mudahkan urusannya, kan gitu. Sarana prasarananya, air minumnya, makanannya, kan gitu. Sehingga orang-orang di kampung itu terbentengi imannya dengan apa? Dibentengi dengan ilmu. Nah, kalau persoalan dengan dialektika atau berurusan dengan para misionaris, kita pun juga membuka peluang buat teman-teman. Kalian nggak perlu kayak aku, Bang. Nggak perlu kalian kayak aku dulu. Baca Bible itu aku bertahun-tahun. Satu harian aku baca Bible, pagi, siang, sore, malam baca Bible. Untuk mengetahui isi Bible nggak perlu lagi. Ada sosok kayak Bang Zuma, Uniripa, siapa lagi? Yusuf PI, Bang Jibril dan yang lainnya. Yang sudah mempelajari dan memahami Bible. Mereka akan bacakan kepada kalian. Kan dimudahkan urusan kalian. Gitu loh. Dan diserap ilmu dari guru-guru kita ini tadi. Jadi ketika ada misionaris di hadapan kalian, lawan mereka dengan ilmu dan juga narasi dan serta argumentasimu yang kuat. Yakinlah teman-teman. Yakinlah teman-teman ya. Perjuanganmu di jalan Allah tidak akan pernah mengkhianatimu. Yang disampaikan Bang Zuma tadi itu benar Bang Faru. Yang berhati-hati di Aceh tadi itu sebenarnya udah ada. Pemurtatan di Aceh itu udah ada di pelosok. Di Aceh Singkil namanya, di Pulau Banyak. Nah itu dapat informasi dulu Ustadz kami, Ustadz saya kan. Nah itu mereka datangkan lah di situ pendakwa lah. Baru dibangunlah masjid di situ. Adalah beberapa orang yang mualaf lagi. Sekalipun di Aceh ngeri Bang Faru. Sampai dibangun masjid. Assalamualaikum, aku turun dulu ya, udah azan ini. Bang Faruk ya, Bang Zuma semua ya, Bang Nora. Itu kan ada tuh semua. Oke Bang. Itu kan ada semua ide tuh. Bang ya. Bang Bejo ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri Bang Faru, di Aceh aja udah ada pemurtatan massal dulu. Dia tuh Aceh Singkil kan? Dulu tuh di Pulau Banyak, Pulau Seberang tuh namanya di Aceh. Itu terakhirnya bawa barang-barang ke situ untuk bangun masjid dari kapal.
baru dibangun masjid di situ, adalah beberapa orang yang balik lagi ke Islam, didakwai lah. Jadi di sana tuh ditinggalkanlah beberapa pendakwa. Itu ngeri, betul kata Bang Zuma tadi. Makanya aku tadi mau ngomong kan, tapi nggak enak motong Bang Zuma kan, ya udahlah biar aja gitu. Lanjut Bang Faru, aku mau sholat. Oke, Amira Kirana, selamat bergabung Kak Amira. Amira. Khusus lagi teman-teman ya, di Sumatera Utara ini ya, kalau bisa apologet Islam Indonesia tersebar ke setiap kelurahan. Tersebar. Itu tujuannya. Jadi seandainya ada saudara muslim kita melihat misionaris mendatangi saudara muslim kita, mereka tahu Sumatera Utara ada apologet Islam, mereka tinggal telepon, "Assalamualaikum Bang Faruk." "Waalaikumsalam abangku, ini aku di daerah ini bang, di Sumut ini bang, sini." "Ah kenapa bang?" "Ini ada gerombolan babi." Gerombolan babi. "Ini ada gerombolan ini, para misionaris ini datang ke kamu." "Di daerah mana bang?" "Di daerah ini. "Oke, pantau bang, kami akan bergerak ke sana." Datang kami ke sana kan, kami datang misionarisnya, kami permalukan dia di situ dengan argumentasi kita, dan kita hadapkan dia untuk berdebat dengan Bibelnya. Kan keren kan? Keren. Malu dia jadinya. Kita pastikan malu. Begitu. Oke. Oten Sejati, selamat bergabung Dinda. Selamat bergabung. Oke, mau berdiskusi kita Dinda? Boleh. Oke, Bang Faruk sampaikan dulu aturannya ya. Sudah tahu aturannya? Tahu. Oke. Silakan pilih mana Dinda, mau on cam atau tidak on cam Dinda? Silakan. Off cam. Ya, silakan. Loh apa tuh bunyi-bunyi? Jam besuk di rumah sakit. Oh, abang lagi besuk di rumah sakit rupanya. Bukan besuk, aku kerja Dinda. Oh, mana gua tahu. Silakan Dinda. Apa nih yang ingin kita bahas nih? Sesuai tema ya? Iya, silakan. Kamu mau on cam nggak? Nggak bisa, belum bisa nih akunku. Oke, kalau gitu Dinda punya dua pilihan. Kita kaji tema atau Dinda bertanya setelah itu turun. Gimana? Kaji tema aja. Oke, kaji tema ya. Tema kita hari ini ya, apakah Bible mengajarkan tata cara merampok? Ya enggak lah, gimana masa kok kitab suci ngajarin orang ngerampok? Kita baca dulu datanya Dinda ya, kita bacanya dulu datanya dalam Markus 3:27. Nih, memang benar kau bilang nggak mungkin lah kitab suci ngajarkan ngerampok. Tapi kita lihat kitab Anda, apakah mengajarkan hal itu? Nih. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Bukankah narasi dalam Markus 3:27 ini adalah merupakan tutorial cara merampok yang baik dan benar? Silakan ditanggapi Dinda. Dulu bang, maksud konteks ayat itu mau menjelaskan bahwa apabila kita ingin mengalahkan iblis, kita harus bisa iya, ini konteksnya ketika Yesus
masuk mengalahkan iblis, mengambil kunci. Di sini loh. Iya betul, tapi itu konteksnya berbeda bang. Jangan kamu baca secara harafiah. Nah itulah abang di sini yang nggak ngertinya di sini. Ya, makanya abang ini nggak cerdas gitu. Sekarang saya tanya Dinda. Membaca secara harafiah, padahal kitab suci itu memiliki tafsir, pengertian yang berbeda dari apa yang Anda baca. Gitu. Ya, dengar dulu Dinda. Kalian kok nggak ngerti juga gimana? Dengar dulu Dinda. Saya tanyakan ke kamu, ya, dari narasi Markus 3 nomor 27 ini, adakah tertulis kata iblis? Di Markus 3 memang benar tidak ada, tapi arahnya ke sana bang. Kalau kita ingin mengalahkan suatu kekuasaan dan kemudian kita memiliki kuasanya, kita harus mengikat sang penguasanya dulu. Itu arti konteksnya. Tapi abang Faruk kayaknya kurang nangkap ini gitu. Sekarang saya tanya, ketika kata iblis itu adalah tafsir dari apa yang tertulis dalam Markus 3:27 ini tadi, ya, diksi dari kalimat yang mana di Markus 3:27 ini yang kau arahkan, ya, tafsirnya adalah iblis. Yang mana Dinda? Diksi kata yang mana ini yang merupakan? Bisa abang diam dulu, aku jelaskan. Begini bang, kata yang mana? kerajaan maut sudah dikalahkan oleh Yesus bang. Penguasanya telah ditundukkan oleh Yesus. Kunci kerajaan maut sudah. Nah inilah pembuktian bahwasanya ketika kita ingin mengambil kerajaan itu, kita harus mengalahkan dulu. Lah bukan ndak nyambung. Ndak nyambung dengan pikiran kalian, karena kalian gak cerdas gitu. Cerdas dulu lah caranya. Jangan menafsir ayat secara liar. Gimana sih Bang Faruk? Tuh, Ricky Dilon sama aja, gimana nggak jelas juga. Aduh. Saya mau baca Dinda, dengar ya. Cair dong diberkatilah Bang Abar Biro. Ah, jangan gitu kamu Bang Faruk. Bahwasannya dalam Markus 3 nomor 27 diniat dulu ya. Dilihat dulu, ini ilmu yang baik untuk kau tentang tata cara ngerampok. Kamu sudah akui di dalam Markus 3:27 ini tidak ada tertulis kata iblis. Namun, ya, kata iblis yang barusan kau lontarkan itu merupakan tafsir dari apa yang tertulis dalam Markus 3:27 ini. Terus kau bilang bahwasanya kami itu tidak cerdas, kaulah yang cerdas. Itulah bukti kelongoran kau. Sejak kapan pula terjemahan itu butuh tafsir? Kitab kau itu sudah diterjemahkan, kau tafsirkan lagi. Ketika kau ngerasa malu dan jijik, ketika kitab suci kau berisikan tentang tutorial cara ngerampok, kau mengelak. Kamu gagal memahami ayat suci. Kita baca dari ayat sebelumnya. Ya. Kita baca dari nomor 21 lah. Ya. Baca silakan. Dari perikop yang pertama judulnya dulu dong. Gimana kalau baca sepenggal doang, jadinya nggak ngerti kalian.